Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sofiani Anjeli Beatrix Nau dengan NIM 25030400070. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan tema Ekonomi Politik Pembangunan Daerah di Nusa Tenggara Timur. Simak videonya ya teman-teman. Ekonomi Politik Pembangunan Daerah di NTT merupakan kajian kompleks yang melibatkan tarik-menarik antara kondisi geografis dan demografis yang menentang dengan kebijakan publik yang sedang berupaya untuk menggerakkan potensi daerah. Berikut ini adalah sintesis utama mengenai dinamika ekonomi politik pembangunan di NTT. Yang pertama itu tantangan struktural. NTT sering menempati posisi sebagai salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tinggi di Indonesia. Faktor utamanya adalah ketergantungan pada sektor pertanian dan perikanan yang berskala kecil, rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan, serta minimnya lapangan kerja yang formal. Kondisi geografis yang gersang dan keterbatasan air menjadi salah satu hambatan utama dalam produktivitas pertanian. Ironisnya, sektor kelautan yang seharusnya menjadi andalan belum dijadikan mainstream dalam kebijakan ekonomi daerah, sehingga masyarakat lokal kerap kalah bersaing dengan pelaku luar daerah. Indeks pembangunan manusia di NTT seringkali berada di bawah rata-rata nasional. Tantangan berupa stunting, putus sekolah, dan akses pendidikan yang tinggi yang terbatas membatasi daya saing dalam SDM dalam menjawab kebutuhan ekonomi daerah. Yang kedua itu perspektif ekonomi politik. Dalam ekonomi politik, kebijakan di NTT tidak sekedar soal teknis, melainkan hasil dari negosiasi kepentingan. Pembangunan di NTT sangat bergantung pada dana transfer dari pusat karena pendapatan asli daerah yang relatif rendah. Ketergantungan fiskal ini yang membuat arah pembangunan daerah seringkali searah dengan kebijakan pusat, namun harus menyesuaikan dengan kondisi lokal yang sangat unik. Upaya pembangunan mencoba menyeimbangkan pendekatan teknokratis atau metode ilmiah dengan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Namun dalam praktiknya, aspirasi lokal kadang tereduksi oleh birokrasi atau kendala implementasi di lapangan. Kebijakan terbaru seperti dalam RPJMD atau RPD mulai mengarah pada ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Fokusnya adalah penguatan rantai nilai lokal, pemberdayaan UMKM, dan optimalisasi kerja sama lintas daerah untuk keluar dari kebijakan ketergantungan fiskal. Yang ketiga itu dinamika sektoral. Di beberapa daerah, sektor pertambangan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun sering menimbulkan dilema antara kontribusi terhadap angka pertumbuhan ekonomi makro dan dampak kesejahteraan real bagi masyarakat di sekitarnya. Secara politik, status NTT sebagai provinsi kepulauan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi utama. Dibutuhkan insentif yang lebih kuat untuk mendorong masyarakat beralih dari sekedar subsentin ekonomi ke produktivitas berbasis kelautan. Pembangunan di NTT saat ini berada pada persimpangan jalan, di mana pemerintah daerah harus memperkuat PAT agar memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam memandai pembangunan, dan fokus pada SDM, mengingat IPM adalah indikator kunci dalam alokasi anggaran dan daya saing. Yang ketiga itu sinergi lintas pemangku kepentingan, mengintegrasikan peran akademis, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk memastikan kebijakan tidak hanya bersifat atas bawah atau top down, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat di desa-desa. Kesimpulan dari ekonomi politik pembangunan di NTT adalah daerah ini terjebak dalam paradoks kemiskinan
kaya akan potensi seperti kelautan dan pariwisata, namun rendah dalam kemandirian fiskal. Pembangunan saat ini masih sangat ditentukan oleh ketergantungan anggaran dari pusat yang mengakibatkan otonomi daerah seringkali terhambat oleh keterbatasan ruang fiskal. Tantangan terbesarnya bukan hanya pada teknis pembangunan, melainkan pada politik kebijakan untuk mentransformasi ekonomi dari pola subsentin tradisional menuju ekonomi produktif yang inklusif dengan tetap menempatkan kualitas SDM sebagai prioritas utama. I just had to let you know you're